Halo, salam dog lover tentunya. Nah, kali ini saya bersama Mike ya. Mike. Nah, kali ini saya akan berbagi tip dan trik bagaimana cara untuk makeover ya, atau cukur lah. Grooming. Jadi si Mike ini lihat sendiri udah nggak berbentuk ya. Kalau kita lihat bulunya udah panjang banget karena dari usia kecil ini sekarang 8 bulanan. Saya baru cukur kisaran 2 kalian ya. Ini baru mau 3 kali. Jadi bulunya udah panjang banget. Udah seperti ini. Bentar lagi saya akan berbagi gimana caranya potong supaya dia bentuknya agak ganteng. nggak auk berantakan begini. Oke, cekidot langsung aja. Nah. Oke, untuk makeover si Mike yang diperlukan adalah gunting. Ini gunting lengkung ada 1 sama gunting biasa 1. Oke, si A boleh mendekat. Ini guntingnya ada 2. Nah, tipnya adalah tipnya adalah, jadi cara gunting anjing harus kita belajar dulu ya. Jadi lihat tangan saya. Jadi yang bergerak itu hanya jempolnya aja. Jadi berlatih dulu pegang gunting atau pegang cara mencukurnya itu. Jadi yang bergerak hanya bagian jempol saya aja. Jadi cukurannya makin rapi. Jadi bukan dua-duanya yang bergerak seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya bergeraknya dua-dua, itu hasilnya nggak bagus. Jadi dia akan agak pitak-pitak ya. Tapi kalau kita bergeraknya cuma satu bagian yaitu jempol, itu hasilnya sangat bagus. Jadi gini. Ini saya masih belum profesional. Jadi kalau udah profesional tuh bener-bener yang bergerak tuh cuma jari ininya aja, jempolnya. Jadi cuma seperti ini. Sama juga gunting lengkung juga sama ya. Jadi itu tipnya adalah ini semua jari yang sebelah sini ini ditahan ya ke bagian yang lihat. Jadi semua jari saya di sini hanya 1 yang bergerak. Oke, kita langsung aja. Jangan jauh-jauh videonya, dekat aja. Nah, saya biasanya gunting dasarnya dulu dari bagian belakang sini ya. Jadi untuk menentukan tinggi bagian ini, guntingnya itu dari bagian ekor. Ya. Jadi dari bagian ekor sebelah sini. Kita lihat agak dekat. Jadi ini papas begini. Ini adalah teknik saya ya. Tentu saya belajar ini otodidak, nggak belajar dari misalnya seorang master groomer atau apa. Jadi saya hanya belajar dari orang per orang yang saya lihat melakukan grooming, sedang melakukan grooming. Jadi orang per orang. Jadi ini untuk menentukan tinggi bagian atas ya, tinggi bagian atas. Bagian atas ini jadi supaya kita mau dia tingginya segimana atau panjangnya segimana. Nah, susahnya grooming adalah misalnya biasanya anjingnya belum mau diam sempurna ya, jadi masih harus kadang sering duduk, olehnya kurang benar. Nah, kalau misalnya atas ini udah kepangkas sedikit, itu yang berikutnya adalah mengikuti ke bawah ya, bawah sini. Jadi dari guntingan yang udah bekas, yang guntingan yang udah ada ini, guntingan yang udah ada ini, kita terusin aja, sama prosesnya. Jadi ini untuk membentuk garis dasar dulu aja ya, garis dasar. Mau segimana kita potong dia. Ya, soalnya kalau misalnya kita bawa ke salon tentu budgetnya juga lumayan. Jadi bagi para dog lover yang punya anjing berbulu bisa belajar gunting sendiri kalau punya waktu ya. Jadi ini gunting dasar dulu aja, gunting dasar supaya dia membentuk bagian tubuh. Jadi dada agak tinggi, perut agak kecil. Oke, diteruskan bagian sini. Jadi sama ya. Jadi mengikuti gunting, arah gunting yang sudah kita buat dari atas tadi. Kita kira-kira dulu mau segimana dia kita potong. Jadi kalau saya sukanya adalah perutnya agak saya kecilin ya, bagian perut atau pinggang ini supaya kelihatan dia punya pinggang. Jadi bagian dada ini, bagian dada yang ini nih motongnya agak turun kecil di bagian pinggang. Jadi ini mengikuti kontur bagian dada yang memang melengkung ke dalam perut ya. Jadi bisa dilihat. Jadi semakin cepat kita gunting seperti ini nih, itu hasilnya semakin rapi. Nah, bagian sini bisa dilihat.
sini. Tereng. Sudah sedikit kelihatan coba ya dibanding tadi. Lihat. Sudah jauh agak berubah. Nah, sekarang kita mengikuti ke area leher ya. Jadi dari guntingan yang ini kita buang tadi pucuk-pucuknya, kita ikutin ke area leher. Nah, untuk bison frise ini memang bentuknya bulat ya. Nanti untuk anjing lain ya bisa menyesuaikan tergantung selera kita pada dasarnya. Kalau kita udah bisa gunting, kita bisa lihat di YouTube, di channel-channel yang lain, cara mungkin membuat bentuk yang lain. Nanti untuk poodle atau pom yang lain bisa mengikuti. Kita ke bagian leher. Bagian leher sama ini ngikutin pola yang tadi ya, pola yang udah kita buat. Jadi ini guntingnya lurus ke arah. Jadi supaya hasilnya bagus, saya nggak gunting dia langsung ke dalam ya. Jadi hanya sedikit dulu bagian luar. Jadi bagian yang nggak rapi dulu. Nanti kalau ngerapiin itu bisa sembari kita menginginkan bentuk ya. Kita beri bentuk yang standar dulu untuk bison frise. Dada lihat, kita bentuk begini ya. Ikutin aja pola dadanya bagaimana, tergantung kita sukanya. Lanjutkan ya. Ini papas terus bagian dada ini. Naik diam. Nah. Kita lihat. Jadi bagian ini nih mengikuti pola lehernya ya. Pola leher ini saya potongnya hanya sedikit-sedikit aja. Jadi ya bulu-bulu yang nggak rapi saya ini dia, si Mac duduk lagi. Jadi diusahakan anjing terus berdiri ya, karena udah dia duduk nanti posisi bulunya juga berubah dia. Sebenarnya kita nggak punya gunting lengkung juga bisa ya. Saya juga sebenarnya jarang sekali pakai gunting lengkung untuk membentuk bulatan pada di bagian kepala. Saya hanya pakai gunting ini aja. Dan ini mengikuti pola ini. Saya ngerapiin nggak rapi aja untuk membentuk kepala yang bulat. Bisa lihat ini bagian mulutnya biasanya saya pendekin untuk mendapat bentuk bulat. Nah ini kita pendekin. Jadi ini tangan kita ini membentuk bulatan ya, arah guntingannya. Jadi kalau untuk ngerapiin itu kita harus gerakan tangannya harus cepat ya, makin cepat nih. Bagian muka. Ini saya nggak kasih tip bagian mukanya karena ini kemarin udah saya gunting. Nanti lain kali saya buatin video hanya untuk bagian mukanya saja. Oke. Kita lihat sedikit hasilnya. Lihat, udah mulai berbentuk ya. Lihat dari kepala yang tadinya amburadul, ini udah mulai kebentuk setengah agak bulat. Jadi untuk bagian telinga ini hati-hati. Jadi kita harus cek di mana letak terakhir daun telinganya. Jangan sampai kita gunting main bablas, nanti telinganya kegunting. Jadi harus kita cek, misalnya kita mau gunting, mau pendekin, ini kita cek dulu. Terus segini. Jadi kita udah ada patokan di mana letak ketinggian telinga. Kita max out. Oke, kita lihat sedikit. Ya, udah mulai ada hasilnya ya. Lihat udah. Nah, sekarang kita bagian sini. Ya, dari situ. Bagian ekor.
ini biasa ini kita rapiin ya, bagian ini pantat. Jadi kalau untuk bagian yang seperti ini itu bisa dilihat guntingnya. Jadi yang bergerak itu hanya pucuknya aja. Jadi bagian yang sini ini nggak kegunting karena dia nggak kebuka. Jadi yang kegunting cuma bagian pucuk. Lihat. Nah, biasanya ini bagian ekor ini saya potong agak pendek. Agak pendek. Ini ada kayak bisa dilihat terus. Ini agak pendeknya sedikit ya, mengikuti bagian pantat yang kita pasang tadi. Bisa dilihat memang rumit ya kisarannya. Kalau kita cukur ini mau rapi itu bisa kisaran 1 jaman. Bisa dilihat jadi ekor udah mulai bentuk dari sini. Nah, belum rapi ya tentunya, kita tinggal ngerapiin aja sedikit-sedikit. Terus seperti ini, jadi dilihat bagian yang kurang rapi dipapas aja. Oke, sekarang kita ke bagian kaki. Jadi ada orang gunting kaki itu dari seperti ini ya, ini ke atas. Tapi kalau saya biasanya guntingnya ke bawah dulu aja, ngikutin pola kakinya. Dibuang bagian yang agak panjang aja nih, seperti ini, mengikuti bentuk kaki. Nah, ini panjang ya, ini kita kurangin supaya pantatnya semok, seksi, pantatnya seksi. Ini kita potong, lihat pantatnya kita bikin bahenol, seksi ya, lihat seksi pantat si Mike. Ini melengkung mengikuti bentuk kaki. Ini guntingnya sedikit-sedikit aja, melengkung mengikuti bentuk kaki. Nah, ini kaki bentuknya seperti ini terus sampai ke bagian bawah. Ini hanya satu kaki yang saya kasih contoh ya, jadi sama gunting di bagian kaki. Sekarang ke bagian bawah. Nah, bagian bawah seperti ini guntingnya. Jadi mengikuti itu pola kaki. Nah, di tangan kita bisa masuk dari sini, masuk dari sini. Yang penting guntingnya ini kakinya kelihatan, gunting kaki. Ini kita rapiin dari dalam. Jadi rata mengikuti ini ya guntingnya. Patokannya adalah jari-jari. Ini bagian kaki. Jadi kaki semuanya sama ya seperti itu.
kaki belakang, kaki depan, polanya sama. Ini tinggal dirapiin aja, dibulet-buletin sehingga bentuknya bagus. Sama aja. Oke, kaki belakang kurang lebih sudah jadi satu. Sekarang kaki depan. Kaki depan juga sama, saya biasa guntingnya ke arah bawah seperti ini. Ini nggak mengurangi jauh ya, saya cuman gunting bagian luar aja. Ini bagian bawah. Oke, kita kurangi supaya bentuknya bulat. Mengikuti pola kakinya ya. Tuh. Next, diam kakinya next. Jadi dikira-kira aja pola kakinya gimana. Sama. Jadi kita bantu rapiin dari sebelah dalam. Ya, next nih. Biasanya ketek ya. Ketek. Oke. Kita lihat sedikit. Dibanding tadi jauh ya. Ini udah mulai ada bentuknya. Ini masih belum rapi, jadi ini tinggal rapiin aja. Yang penting bentuk dasarnya kurang lebih kalau untuk bison frise seperti ini.